Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan audit. Materi ini disusun oleh Siti Rohmah dengan NIM 1903020097 dan saya sendiri Ardana Ayu Andiati dengan NIM 1903020083. Topik bahasan pada materi kali ini ada 7. Yang pertama ada jenis pengujian audit, yang kedua memilih jenis pengujian yang tepat, yang ketiga teknologi informasi mempengaruhi pengujian audit, yang keempat pembedaan konsep bukti gabungan di setiap lingkungan yang berbeda, yang kelima merencanakan program audit, yang keenam perbedaan tujuan audit, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah integrasi fase dalam proses pengauditan. Materi yang pertama yaitu jenis pengujian audit. Auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan telah disajikan secara wajar. Auditor menggunakan prosedur pengukuran risiko, pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, dan pengujian terperinci saldo. Prosedur yang pertama adalah prosedur pengukuran risiko. Prosedur pengukuran risiko dilakukan untuk menilai salah saji material dalam laporan keuangan. Bagian terbesar dari prosedur pengukuran risiko dilakukan untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal. Prosedur untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal memfokuskan pada rancangan maupun implementasi pengendalian internal, serta digunakan untuk mengukur risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Yang kedua ada pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian juga digunakan untuk menentukan apakah penggunaan pengendalian tersebut lebih efektif dan biasanya digunakan untuk menguji sebuah sampel transaksi. Untuk mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi, auditor harus melakukan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian baik secara manual ataupun otomatis dapat mencakup jenis bukti berikut. Yang pertama, melakukan tanya jawab yang memadai dengan personel klien. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati efektivitas terkait pengendalian. Yang keempat, mengerjakan ulang prosedur-prosedur klien. Yang ketiga, ada pengujian substantif transaksi. Pengujian substantif sendiri merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji rupiah yang secara langsung berpengaruh pada ketetapan saldo keuangan. Auditor mengandalkan 3 jenis pengujian substantif, yaitu pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, serta pengujian terperinci saldo. Pengujian substantif transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit terkait transaksi telah terpenuhi untuk semua kelompok transaksi. 2 dari 6 tujuan transaksi penjualan adalah transaksi penjualan benar-benar terjadi atau sesuai dengan tujuan keterjadian, dan transaksi penjualan yang telah ada dicatat atau sesuai dengan tujuan kelengkapan. Yang keempat ada prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. 2 tujuan utama dari prosedur analitis dalam mengaudit saldo akun adalah untuk menandai adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan dan memberikan bukti substantif. Prosedur analitis yang dilakukan selama tahap perencanaan biasanya berbeda dari yang dilakukan pada tahap pengujian. Jika auditor yakin bahwa prosedur analitis mengindikasikan kemungkinan adanya salah saji, ia akan melakukan prosedur analitis tambahan atau memutuskan untuk memodifikasi pengujian terperinci saldo. Lalu yang terakhir, ada pengujian terperinci saldo. Pengujian terperinci saldo memfokuskan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun-akun maupun laba rugi. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian atas terperinci saldo adalah pada neraca. Pengujian terperinci saldo menciptakan ketetapan moneter akun yang terkait sehingga merupakan pengujian substantif. Ikhtisar jenis-jenis pengujian.
Perincian melalui prosedur pengukuran resiko dengan menggunakan keempat jenis prosedur audit lanjutan. Auditor mendapatkan keyakinan audit dalam mengaudit siklus penjualan dan penagihan. Pengujian pengendalian membantu auditor dalam mengevaluasi apakah pengendalian terhadap transaksi dan siklus tersebut telah cukup efektif untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian. Pengujian pengendalian juga membentuk dasar laporan auditor atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan untuk klien-klien yang merupakan perusahaan publik. Pengujian substantif transaksi digunakan untuk memverifikasi transaksi yang telah dicatat dalam jurnal dan dipindah bukukan ke dalam buku besar. Prosedur analitis menekankan pada keyakinan keseluruhan atas transaksi-transaksi dan saldo-saldo pada buku besar. Pengujian atas perincian saldo menekankan pada saldo akhir bulan dalam buku besar. Memilih jenis pengujian yang tepat untuk dilakukan. Biasanya auditor menggunakan kelima jenis pengujian ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Namun beberapa jenis pengujian mendapatkan penekanan yang lebih dibandingkan dengan yang lain, bergantung pada kondisi. Prosedur analitis diharuskan dalam semua audit untuk menilai risiko salah saji material, sementara keempat jenis pengujian lainnya dilakukan untuk menghadapi risiko yang teridentifikasi untuk memberikan dasar bagi opini auditor. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah ketersediaan jenis bukti prosedur audit lanjutan. Hasil pengamatan dari hubungan antara prosedur audit lanjutan dengan jenis bukti audit dapat dilihat dari yang pertama, semakin banyaknya jenis bukti. Bukti ini jumlah totalnya ada 6. Lalu yang kedua, hanya pengujian terperinci saldo yang melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Selanjutnya, tanya jawab dengan klien dapat dilakukan untuk setiap jenis pengujian. Kemudian dokumentasi digunakan di setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis. Pengerjaan ulang dilakukan di setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitis dengan pengecualian. Lalu yang ketujuh, perhitungan ulang dilakukan untuk memverifikasi akurasi matematis atas transaksi. Yang kedua, biaya-biaya relatif. Jenis-jenis pengujian yang disusun dalam daftar berikut berdasarkan urutan biaya yang terendah ke yang tertinggi. Yang pertama adalah prosedur analitis, yang kedua prosedur penilaian risiko, termasuk prosedur untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal. Lalu yang ketiga pengujian pengendalian, yang keempat ada pengujian substantif transaksi, dan yang paling mahal atau yang terakhir adalah pengujian terperinci saldo. Hubungan pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Auditor sangat mungkin meyakini adanya salah saji material yang terjadi dalam laporan keuangan ketika deviasi ujian pengendalian dianggap sebagai kekurangan signifikan atau kelemahan material. Sehingga selanjutnya auditor harus melakukan pengujian substantif transaksi atau pengujian terperinci saldo untuk menentukan apakah salah saji rupiah yang material terjadi. Hubungan prosedur analitis dan pengujian substantif. Fluktuasi yang tidak biasa dalam hubungan sebuah akun dengan akun lainnya atau dengan informasi non-keuangan dapat mengindikasikan adanya peningkatan kemungkinan terjadinya salah saji tanpa perlu bukti langsung atau saji material tersebut. Jika prosedur analitis mengidentifikasikan fluktuasi yang tidak biasa, auditor harus melakukan prosedur analitis substantif transaksi atau pengujian terperinci saldo untuk menentukan apakah salah saji rupiah benar-benar telah terjadi. Dilema antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Mereka atau para auditor harus melakukan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah tingkat risiko pengendalian yang dinilai tersebut dapat dibenarkan. Jika pengujian pengendalian mendukung penilaian risiko pengendalian, risiko deteksi yang direncanakan dalam model risiko audit meningkat, sehingga pengujian
substantif yang direncanakan dapat dikurangi. Teknologi informasi terhadap pengujian. Menurut PSA 07 SA 326 dan PSA 69 SA 319 memberikan panduan bagi para auditor dari entitas-entitas yang menyebarkan, memproses, dan menyimpan atau mengakses informasi penting secara elektronik. Standar audit mengakui bahwa ketika sejumlah besar bukti audit muncul dalam bentuk elektronik, akan tidak praktis atau tidak mungkin untuk mengurangi risiko deteksi hingga ke tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substantif. Untuk menguji pengendalian otomatis atau data, auditor mungkin memerlukan teknik audit yang dibantu oleh komputer atau menggunakan laporan yang dihasilkan oleh teknologi informasi untuk menguji efektivitas pengendalian umum teknologi informasi seperti pengendalian untuk perubahan program-program dan pengendalian atas akses. Ketika auditor menguji pengendalian manual yang berdasarkan pada laporan yang dihasilkan oleh teknologi informasi, auditor harus mempertimbangkan baik efektivitas hasil penelaah manajemen maupun pengendalian terhadap akurasi informasi dalam laporan tersebut. Bukti gabungan. Untuk mendapatkan bukti yang tepat dengan memadai untuk menghadapi resiko-resiko yang teridentifikasi melalui prosedur penilaian resiko, auditor menggunakan kombinasi antara keempat jenis pengujian lainnya. Kombinasi ini seringkali dinamai dengan bukti gabungan atau evidence mix. Analisis audit 1. Klien ini merupakan sebuah perusahaan dengan pengendalian internal yang rumit dan risiko bawaan yang rendah, sehingga auditor melakukan pengujian pengendalian yang luas dan sangat mengandalkan pada pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substantif lainnya. Hal ini menyebabkan pengujian substantif transaksi dan pengujian terperinci saldo diminimalkan. Karena pada penekanan pengujian pengendalian dan prosedur analitis substantif, audit ini dapat dilakukan dengan biaya yang relatif tidak mahal. Analisis audit yang kedua, perusahaan ini berukuran sedang dengan beberapa pengendalian dan beberapa risiko bawaan. Auditor telah memutuskan untuk melakukan pengujian atas semua jenis pengujian sedang, kecuali untuk prosedur analisis substantif yang kemungkinan akan dilakukan secara meluas. Lebih banyak pengujian yang luas yang akan dibutuhkan jika risiko bawaan yang khusus ditemukan. Analisis audit yang ketiga, perusahaan pada berukuran sedang namun memiliki beberapa pengendalian yang efektif dan beberapa risiko bawaan yang signifikan. Mungkin manajemen memutuskan bahwa pengendalian internal yang lebih baik memakan biaya yang cukup besar. Karena kurangnya pengendalian internal yang efektif, kita dapat menganggap perusahaan ini kemungkinan bukan perusahaan publik. Tidak ada pengujian atas pengendalian yang dilakukan karena bergantung pada pengendalian internal. Tidak tepat ketika pengendalian tidak efektif atas suatu perusahaan non-publik. Auditor menekankan pada pengujian terperinci saldo dan pengujian substantif transaksi. Analisis audit yang keempat, rencana awal untuk audit ini adalah mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2. Namun, auditor kemungkinan menemukan deviasi uji pengendalian yang luas dan salah satu yang signifikan ketika melakukan pengujian substantif transaksi dan prosedur analitis substantif, sehingga auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internalnya tidak efektif. Pengujian terperinci saldo yang meluas dilakukan untuk menutupi hasil pengujian lainnya yang tidak dapat diterima. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Rohmah. Selanjutnya, merencanakan program audit. Setelah auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada setiap 4 jenis pengujian lainnya, prosedur audit spesifik untuk setiap jenis pengujian harus dirancang. Perlu diingat bahwa
auditor harus merancang program audit untuk memenuhi tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Sebagai tambahan, di bagian program audit yang berisi prosedur penilaian risiko yang dilakukan dalam tahap perencanaan, program audit bagi sebagian besar pengauditan dirancang dalam 3 bagian utama. Ketiga bagian itu adalah pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, prosedur analitis substantif, dan pengujian terperinci saldo. Untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, biasanya termasuk bagian deskripsi yang mendokumentasikan pemahaman terhadap pengendalian internal yang didapatkan selama melakukan prosedur penilaian risiko. Untuk prosedur analitis sendiri, dikarenakan prosedur analitis relatif tidak mahal, banyak auditor yang melakukannya pada semua pengendalian. Prosedur analitis yang dilakukan selama pengujian substantif, seperti untuk audit piutang dagang, biasanya lebih terfokus dan lebih luas daripada yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Ketika auditor merencanakan untuk menggunakan prosedur analitis untuk memberikan keyakinan substantif mengenai saldo akun, data yang digunakan dalam perhitungan tersebut harus dapat diandalkan. Hal ini juga berlaku untuk semua data, khususnya untuk data non-keuangan. Misalnya, jika auditor memperkirakan total pendapatan menggunakan jumlah jam yang ditagih dan tarif tagihan rata-rata, ia harus yakin bahwa data jumlah jam maupun tarif tagihan dapat diandalkan. Yang terakhir, pengujian terperinci saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian terperinci saldo, auditor menggunakan suatu metodologi yang berorientasi pada tujuan audit terkait saldo. Misalnya, prosedur audit yang direncanakan harus memadai untuk memenuhi setiap tujuan audit terkait saldo. Untuk langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi resiko-resiko bisnis klien yang berpengaruh pada akun piutang dagang. Yang kedua, menetapkan salah saji yang dapat diterima dan mengukur resiko bawaan piutang dagang. Yang ketiga, menilai resiko pengendalian siklus penjualan dan penagihan. Yang keempat, merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi siklus penjualan dan penagihan. Yang kelima, merancang dan melakukan prosedur analisis saldo akun piutang dagang. Dan yang terakhir, merancang pengujian terperinci akun piutang dagang untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Selanjutnya, perbedaan tujuan audit. Untuk hubungan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo, serta tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Nah, untuk pengujian terperinci saldo harus dirancang untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun, dan keluasan pengujian tersebut dapat dikurangi ketika tujuan audit terkait transaksi telah terpenuhi dengan melalui ujian pengendalian atau pengujian substantif transaksi. Nah, untuk pengujian substantif saldo tambahan juga hampir sama untuk tujuan audit terkait saldo lainnya, bergantung pada hasil-hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Untuk hubungan antara prosedur audit yang dilakukan guna memenuhi tujuan audit terkait transaksi dan tujuan audit terkait saldo, ada istilah-istilah penting terkait yang pertama, fase proses audit, dan yang kedua, tujuan audit, yang ketiga, jenis pengujian, yang keempat, keputusan bukti, dan yang kelima, jenis-jenis bukti. Selanjutnya, integrasi fase dalam proses pengauditan. Fase pertama yaitu merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit, di mana auditor menggunakan informasi uang didapatkan dari prosedur penilaian risiko terkait dengan penerimaan klien dan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, dan melakukan prosedur analitis pendahuluan yang bertujuan untuk menilai risiko bawaan dan risiko audit yang dapat diterima. Auditor menggunakan penilaian materialitas,
resiko audit yang dapat diterima, resiko bawaan, resiko pengendalian, dan setiap resiko kecurangan yang teridentifikasi untuk mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit spesifik yang sangat jelas untuk audit secara keseluruhan. Kemudian fase 2, yakni melakukan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Auditor melakukan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi selama pada fase ini. Tujuannya yang pertama, mendapatkan bukti yang mendukung pengendalian tertentu yang berkontribusi terhadap penilaian risiko pengendalian yang dilakukan oleh auditor untuk audit atas laporan keuangan dan untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan dalam suatu perusahaan publik. Dan tujuan yang kedua yakni mendapatkan bukti yang mendukung ketetapan moneter dalam transaksi-transaksi. Selanjutnya fase 3 yakni melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan bukti tambahan memadai untuk menentukan apakah saldo akhir dan catatan-catatan kaki dalam laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Kemudian ada fase 4 yakni menyelesaikan audit dan menertibkan suatu laporan audit. Setelah 3 fase pertama diselesaikan, auditor harus mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapan, ikhtisar hasil, penerbitan laporan audit, dan melakukan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.